Beresit atau Kitab Kejadian pasal 35. Kemudian Elohim berfirman kepada Yakov, "Bangunlah, pergilah ke Betel dan tinggallah di sana, dan buatlah di sana sebuah mezbah bagi Elohim yang telah menampakkan diri kepadamu ketika kamu melarikan diri dari hadapan Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakov kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengannya, "Singkirkanlah sesembahan-sesembahan asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan bersihkanlah dirimu, dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bangkit dan pergi ke Betel, dan di sana aku akan membuat sebuah mezbah bagi Elohim yang menjawab aku pada hari kesesakanku dan menyertai aku di jalan yang telah kutempuh." Dan mereka menyerahkan kepada Yakub segala sesembahan asing yang ada di tangan mereka dan anting-anting yang ada di telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon tarbantin yang ada di dekat Sikem. Kemudian berangkatlah mereka, dan kedahsyatan Elohim menimpa atas kota-kota sekitar mereka, dan mereka tidak melakukan pengejaran terhadap anak-anak Yakub. Dan tibalah Yakov di Luz yang ada di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang ada bersamanya. Dan di sana dia mendirikan sebuah mezbah, dan dia menyebut tempat itu El Betel, karena di sana Elohim telah menyatakan diri kepadanya ketika dia melarikan diri dari kakaknya. Dan meninggallah Deborah pengasuh Rivka, dan dia dikuburkan di dataran rendah Betel di bawah pohon tarbantin, dan dia menyebut namanya Tarbantin Ratapan. Dan Elohim menampakkan diri lagi kepada Yakub ketika dia keluar dari Padan Aram, dan dia memberkatinya. Dan Elohim berfirman kepadanya, "Namamu Yakub, namamu tidak lagi akan disebut Yakub, melainkan Yisrael. Itulah yang akan menjadi namamu." Demikianlah dia menyebut namanya Yisrael. Dan Elohim berfirman kepadanya, "Akulah El Shaddai, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Satu bangsa dan sekumpulan bangsa akan terbit darimu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri yang telah kuberikan kepada Abraham dan Yitzhak, itu akan kuberikan kepadamu, bahkan kepada keturunanmu sesudah engkau akan kuberikan negeri itu." Lalu naiklah Elohim dari hadapannya, dari tempat dia telah berfirman kepadanya. Dan Yakub mendirikan sebuah tugu di tempat itu, tempat dia telah berfirman kepadanya, sebuah tugu batu, dan dia menuangkan ke atasnya persembahan curahan, dan dia menuangkan minyak ke atasnya. Dan Yakub menyebut nama tempat itu, tempat Elohim telah berfirman kepadanya, Betel. Dan mereka berangkat dari Betel, dan ketika masih berjarak cukup jauh menuju Efrata, maka bersalinlah Rachel, tetapi dia mengalami kesulitan dalam melahirkan. Dan terjadilah, ketika dia mengalami kesulitan saat ia melahirkan, maka yang membidani berkata kepadanya, "Janganlah takut, karena ini juga adalah anak laki-laki bagimu." Dan terjadilah, ketika jiwanya hampir melayang saat ia mati, dia menyebut namanya Ben-Oni, tetapi ayahnya menyebutnya Benyamin. Demikianlah Rachel mati, lalu dikuburkan di jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Dan Yakub mendirikan sebuah tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rachel sampai hari ini. Kemudian berangkatlah Yisrael dan mendirikan kemahnya lebih jauh lagi dari Menara Eder. Dan terjadilah, pada waktu Yisrael tinggal di negeri itu, maka Ruben pergi dan berbaring dengan Bilha, gunde ayahnya, dan Yisrael mendengarnya. Adapun anak-anak lelaki Yakub ada 12.
Anak-anak lelaki Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, dan Simeon, dan Lewi, dan Yehuda, dan Isakar, dan Zebulon. Anak-anak lelaki Rahel ialah Yosef dan Benyamin. Dan anak-anak lelaki Bilha, hamba perempuan Rahel, ialah Dan dan Naftali. Dan anak-anak lelaki Silpa, hamba perempuan Lea, ialah Gad dan Asher. Inilah anak-anak lelaki Yakub yang telah dilahirkan baginya di Padan Aram. Dan tibalah Yakub kepada ayahnya Yitsak di Mamre di kota Arba, yaitu Hebron, tempat Abraham dan Yitsak menumpang. Dan umur Yitsak adalah 180 tahun. Dan berakhirlah hidup Yitsak dan dia mati. Dan dia dikumpulkan kepada kaumnya, tua dan puas hari-harinya. Maka Esau dan Yakub anak-anaknya menguburkannya.